Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Shift D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif akan menjelaskan mengenai titrasi permanganometri yang beranggotakan Nazifa Oktaviana, Fadila Randasari, Nurnaili Hoirunisa, M. Adam Rizky, dan Nurul Fadilah. Titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah titrasi reduksi oksidasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam suasana asam kuat dengan menggunakan larutan baku kalium permanganat. Titrasi permanganometri. Untuk larutan bakunya itu sendiri digunakan larutan kalium permanganat, sedangkan reduktor yang digunakan yaitu hidrogen peroksida, dan asam kuat yang digunakan yaitu asam sulfat dengan konsentrasi 4N. Autoindikator. Pada titrasi permanganometri ini tidak digunakan indikator karena larutan kalium permanganat atau KMNO4 sudah bertindak sebagai indikator, sehingga tidak diperlukan indikator lagi. Setetes kalium permanganat dengan konsentrasi 0,1 N sudah memberikan warna merah yang jelas. Pembakuan kalium permanganat dilakukan karena kalium permanganat sifatnya mudah terurai akibat cahaya dan temperatur yang tinggi, sehingga harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Jika tidak dibakukan, maka tidak dapat digunakan, dan apabila dipaksakan untuk digunakan, akan mengakibatkan kegagalan dalam titrasi. Hasil praktikum. Untuk persen kadar hidrogen peroksida yang didapat sebesar 0,558%, sedangkan persen kesalahan sebesar 99,61%, dan persen kesalahan yang didapat tidak memenuhi syarat karena melebihi batas dari 20%. Penyebab persen kadar melebihi batas. Yang pertama yaitu kesalahan dalam membuat larutan baku, yang kedua yaitu kesalahan dalam mengamati perubahan warna, dan yang ketiga yaitu kesalahan dalam membaca skala, sehingga persen kadar kesalahan yang didapat terlalu besar. Aspek yang harus diperhatikan dalam titrasi permanganometri. Yang pertama yaitu tidak boleh terkena cahaya atau dititrasi terlalu lama, karena akan terurai menjadi mangan dioksida, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat yang dapat mengganggu titrasi. Yang kedua yaitu harus dilakukan pada suasana asam, karena jika pada suasana basah atau netral akan terbentuk endapan coklat mangan dioksida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.